akan perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai rasul, wahai Muhammad, jahidil kufar wal munafiqin. Keraslah, berjuanglah melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang kita lawan sekarang ini kafirun dan munafik. Sementara kita dengan berhadapan dengan kafirun, ada orang-orang yang bela. Ada video yang beredar tuh, dia bilang dia polisi. Entah polisi aktif atau sudah pensiun atau dipecat. Dia katakan katanya dia mau penggal Habib Rizik. Nah kita tunggu apakah dia ditangkap nanti. Mudah-mudahan kepolisian tangkap. Coba kita lihat bagaimana warna daripada media sosial itu memojok-mojokkan para ulama, memojok-mojokkan para habaib. Yang saya takuti nanti kalau tidak ada lagi ulama, bagaimana anak cucu kita? Apalagi seperti saya ini membutuhkan banyak ilmu dari para ulama. Kiwa mundurnya biar bahasa tertib dunia ini bergantung pada bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Mau jadi apa pemerintah ini? Mau jadi apa negara ini kalau sudah tidak menghormati ulama? Memang betul-betul dihempaskan betul-betul Islam. Ulama memang tidak ada harganya lagi. Oh, kita nggak bisa main-main di keadaan. Kafir tidak pernah mampu, saya sudah katakan dari awal pembicaraan kalimat tadi, tak mampu kafir menghadapi Islam. Bagaimana cara kafir pakai orang Islam untuk hancurkan? Makanya coba perhatikan tuh netizen ngomong macam-macam kepada Habib Rizik. Tidak ada penghormatan. Padahal orang Islam membaca berita itu, padahal orang Islam ditekan mereka. Jangan kau bilang Habib ya, bilang aja di sisi Habib, kurang ajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rahimakumullah. Kita sering masuk hutan melihat macan yang begitu garang. Kita sering masuk hutan bertemu singa yang begitu buas. Kita masuk hutan bertemu harimau yang begitu kuat beringas. Dalam rangka menjaga anak-anaknya di dalam satu sarang, di dalam satu area. Ular musuhnya serigala menunggu kapan macan ini meninggalkan anak-anaknya diterkam. Upaya politik saat ini, jauhkan anak-anak macan ini, jauhkan anak-anak singa ini dari induknya. Ambil, simpan, singkirkan, penjarakan atau bunuh. Kalau ada kesempatan bila perlu bunuh. Ada singa diambil, ada singa yang diusir, induknya ada yang ditembak, ada juga yang dijadikan ditaruh di kebun binatang Ragunan, jadi bahan olok-olokan, jadi bahan tertawaan. Nah, itu singa yang paling tua itu diambil, dibawa ke Ragunan, dijadikan sebagai pentas lawak, pentas tertawaan di panggung politik. Singa yang paling tua sudah diambil satu, Rajal di sebelah kiri sudah ditempatkan sebagai tadinya ulama berubah menjadi wapres Pak Maruf Amin. Itu tadi singa. Singa yang lain di penjara, di Bahar, Kusnur dan lain sebagainya. Kemarin malam akhir, kok kamu Ustaz Jaya Waloni belum juga? Insya Allah juga kalau Allah berkenan ke dalam juga. Tapi tentu beda. Ada Ustaz yang menyerah, kalau ditangkap ada yang melawan, begitu ya. Tentu beda dong. Ada yang menyerah pasal di botol, ada yang bawa mati situ sampai mati. Ada, insya Allah ada.
supaya jadi sejarah gitu ya. Ada yang ditangkap cuma pasrah, ada yang juga menyaut, ada yang melawan, sampai mati di tempat ada nanti, insya Allah. Hidup cuma satu kali, mati cuma satu kali. Tidak cocok yang ditangkap itu begal motor, penjahat, bajingan, pelaku kriminal, para pendakwah. Justru kita berdakwah tidak penjahat-penjahat yang sadar kemudian taubat. Dari hasil dakwah inilah lahir para jenderal, lahir pemerintah, lahir para pemimpin negara, lahir para menteri, lahir para anggota parlemen yang berakhlakul karimah. Itu tujuan dakwah. Karena kita mayoritas. Indonesia ini diberkahi, Indonesia ini dilipat ruahkan Allah dengan nikmat, harta kekayaan. Satu-satunya negara terkaya di dunia bukan Amerika, Indonesia. Indonesia ini negara terkaya di dunia. Ini jadi incaran para tokoh-tokoh politik yang harga menjual harga diri yang murah kepada komunis. Itu saya baru pikirin teman. Sri Lanka sampai menjual pelabuhannya hanya karena membayar hutang kepada Tiongkok. Saya juga dapat anggota DPR semua gajinya naik setelah meloloskan undang-undang cipta lapangan kerja Omnibus Law. Hati-hati, jangan-jangan kita sementara bertengkar begini, RUU Habib pura-pura disahkan. Kalau itu sudah menjadi pedoman mereka dari Trisila bahkan Ekasila, Allahu Akbar. Selesai sudah Islam. Memang Islam ini tidak akan lenyap dari muka bumi, tapi bisa jadi lenyap dari kampung kita, di Bukit Tinggi, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Manado, di mana saja bisa. Dan kalau kekuatan ini sudah lemah, sedangkan banyak begini centang berenang kata Kiai, bagaikan buih di lautan. Banyak kita, tapi dikepung dari segala arah. Kenapa? Karena jamaah belum tahu mana musuh ini. Ini kami terangkan. Bisa jadi dalam masjid yang duduk-duduk ini ada dia. Ada, entah di dalam atau di luar, mungkin di jendela-jendela itu. Karena ini penyakit munafik ini kan bukan karena dia ulama, oh dia ustaz, dia kiai, dia buya, nggak mungkin munafik. Allahu Akbar. Saya baru tulis buku berjudul Munafik, dan di Islam baru saya tahu ternyata munafik itu adalah sejenis penyakit jiwa yang paling tinggi. Itu berdasarkan gen, keturunan dari nasab. Kalau memang keturunan munafik tetap munafik, walaupun dia seorang ulama, bahkan sorban putih melintang di kepala. Inilah. Jadi jangan dibuat kaget kalau dia kok dia sih ini begini, kok dia ulama jadi begini, kok dia ulama berpolitik, kok dia seorang ulama ngaku balik datang ke gereja. Karena memang secara genetika di dalam garis keturunan belas darah nasabnya memang munafik. Ini musuh yang paling bahaya, enemy in the blocking. Berhadapan dengan kafir nggak bahaya. Kita tahu orang kafir dari dulu kita sudah tahu. Anak apa itu TPA pun tahu. Enak kamu jangan datang ke rumah si Matius, jangan minum minumannya ya. Ya sudah dididik kita untuk menjaga toharah warah. Tahu kita jangan makan di rumahnya karena perabot mereka itu sudah ada kotoran makanan haram. Tahu kita, tapi yang kita tidak tahu yang ada dalam kita ini, istri kanan kita. Oh, saya sudah tahu mengantisipasi yang dari awal yang begini. Maka saya tidak pernah pakai pengawal. Kau tahu watak orang Indonesia ini. Kalau saya pakai sopir, saya pakai pengawal, saya sudah pikir, ini pengawal ini dipanggil sih kita, siapa namamu? Abdullah. Kau sopirnya Yahya Waloni? Iya. Ini 1 miliar. Dia kan peminum kopi, taruh racun di kopi. Ini kopi ada racun nggak? Saya bismillah. Nah, serap gahwa. Ada racun nggak ini? Enggak kayak. Kalau sudah dipompa dengan ini yang saya ini narkoba saya ini. Satuan sampai puluhan gelas. Ini kawan saya, nggak perlu pakai kawan. Ini kawan saya. Membuat saya bawa mobil ribuan kilometer buat karena ini.
kopi. Sampai anggota BNN di Makassar bilang, Ustaz, saya curiga kamu ini kita ceramah 3 malam, jangan-jangan kau pakai narkoba. Nah inilah narkoba saya, kopi. Kalau nggak begini nggak berani saya. Jadi penakut nyari saya. Kalau sudah minum kopi, ini pagi-pagi juga 6 gelas. Ya ini ke-7 ini. Berapa 8? Kalau minuman gelas air putih begini, ini minuman atlet. Kalau teh manis, minuman orang penyakitan di rumah sakit. Jadi kalau ada ustaz minum teh manis, itu penyakitan dia itu. Coba belajar yang keras-keras bilang ustaz-ustaz. Menentukan seorang ustaz itu keras atau tidak, lihat dari minumannya. Kalau dia minum kopi keras, kalau datang sini estiruk, itu perempuan punya itu. Itu banyak tingkah, ujung-ujungnya di mana umpi amplop itu. Nah, itu ya, dipikir kepala saya itu bukan pikir umat bagaimana ke depan, bukan pikir bagaimana ini agama ke depan. Itu. Jadi saya tahu persis kalau saya pakai sopir, bisa saja, sopir, kamu sopirnya ya? Iya, ini 1 miliar. Taruh di situ racun, sianida, taruh di kopinya, biar dia mati. Saya sudah antisipasi dari awal. Dan saya memang cari muka hanya kepada Allah. Lelah saya, mengantuk saya, musibah yang saya alami dari istri jalan, biarkan hanya Allah yang. Kata orang Arab, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah. Kau bersembunyi di hadapan manusia, tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Sabar kita, tapi tetap menunjukkan diri melawan, berjuang kita. Satu ketika nanti Allah akan tunjukkan kekuatannya. Kalau kita sudah apa? Ini. Kalau kita tidak mau turun bertarung perang fisik, ada satu cara. Apa itu? Kita bersatu di dalam dakwah. Betul itu, dakwah. Jangan dikit-dikit bidah muslim, menyalahkan agama lain, menyalahkan masalah lain, menyalahkan Islamnya A, Islam B, Islam C, dirinya yang paling benar. Ini ditunggu oleh orang kafir. Kalau melihat ada ustaz yang berdakwah, selalu memojok-mojokkan sama-sama Muslim. Coba perhatikan, ambil handphone. Perhatikan itu di netizen, apa itu? Komentar. Waktu Ustaz Maher ditangkap semalam, ada orang-orang kafir ngomong di situ. Saya Katolik, saya Kristen. Senang sekali dia ditangkap. Perempuan setan dari mana itu ngomong? Innalillahi. Senang ya, puas kalau sudah mengerjakan saudara bos. Innalillahi. Allahu Akbar. Apapun kesalahan saudaramu, kalau Muslim, ajak dia untuk berpuasa, ajak dia untuk apa? Klarifikasi itu apa? Tabayun. Tidak berat kesalahannya, tapi memang ada sesuatu yang mengatur. Ada yang suka keliling, naik turun Mabes, naik turun Polda Metro. Termasuk kemarin tuh Kipulim itu, saya bilang sama dia, kau tidak usah lapor, tentukan di mana tempat, kita doa baku pukul sampai mati. Belum ada juga perlawanan dari dia sampai hari ini, duduk. Cengeng, apa-apa lapor. Saya bukan sedikit difitnah orang, dihina orang kafir. Ada pernah saya lapor, innalillahi. Masalah agama lapor kepada Allah. Kalau dia kafir lapor sama orang Kristen. Kalau lapor saya, hina saya. Saya ini kan orang dari Kristen masuk Islam. Harusnya mereka sadar. Berarti kalau saya masuk Islam, saya menyangkal Tuhan mereka. Kalau mereka anggap Yesus adalah Tuhan, berarti bukan main. Masya Allah begitu diumumkan ada corona, saya keluarga benar menyangkal Tuhan ya. Sampai hari ini alhamdulillah corona lagi sama saya. Kopi pun kopi dingin. Karena memang sudah dingin di kopi dingin. Saya minum kopi dulu Kopi dingin artinya kopi dingin. 19 itu datanya siang 19 gelas. Kopi 19 gelas. Kalau siang ditambah malam 19. Begitu kan? 38 sampai 40 gelas dalam sehari. Tidak ada sakit laku, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. 14 tahun. Tahun berapa kita jumpa nih? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dalam keadaan sehat walafiat,
setiap tahajud minal-lail wa tahajud. Mulai saat ini, kalau kita sudah lihat, coba ibu bapak nonton televisi atau lihat di internet, Allahu Akbar, Islam betul terpuruk. Orang datang pakai kopiah ke dalam gereja, membawa bunga-bunga, memperlihatkan seolah-olah saudara-saudara kita ini, Islam ini sudah terpecah, menunjukkan bahwa kami di posisi sana, kalian di posisi sini. Siapa yang mengikuti Habib Rizik di Bosutah, diadu domba, dipecah belah. Allahu Akbar. Kita mau berdiam yang begini. Kita mau bersama-sama dengan para sahabat. Kita bersama-sama dengan minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada was-shahidin, orang-orang saleh, orang-orang jujur, wa sunnah fa ulaika rafiq. Dan orang-orang yang betul-betul berteman dengan sebaik-baik teman. Itu. Cari teman yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Saya kaget sekali lihat, ini perempuan komentar pakai jilbab. Dia tidak menganggap bahwa apapun kesalahan Ustaz Maher, apapun kesalahan Habib Bahar, apapun kesalahan Habib Rizik, semua kita adalah Islam. Dia tidak tahu itu bahwa dia bisa menguntungkan orang kafir, bekerja sama dengan kafir, berarti Anda telah kafir. Sifat orang munafik, nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Di Al-Quran itu tidak boleh disolatkan Pak Imam kalau ada orang munafik. Satu kali yang munafik tidak akan mungkin disolatkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. Karena dia mati dalam keadaan fasik. Wala tusalli, wahai Muhammad, janganlah engkau mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik untuk selama-lamanya, mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan mendoakan. Kenapa? Dijawab oleh beberapa tempat. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan fasik. Jadi Bapak jangan berpikir orang munafik itu dia masih Islam. Tidak, dia sudah kafir menurut Al-Quran. Buka aja itu, atau taruh di video sini, atau balapan tempat. Kalau ibu bapak bilang, kok Ustaz ini dari kafir dia serius, dari Kristen dia serius masuk Islam. Memang keturunan saya tidak ada keturunan munafik. Coba bagaimana itu informasi Al-Quran. Kalau memang turunan penjahat, ya memang penjahat. Turunan bajingan ya bajingan, munafik ya munafik. Abu Nawas ya Abu Nawas. Kami terlahir dari orang-orang yang punya prinsip. Makanya setelah saya memegang Islam, di Kristen aja masya Allah fanatisnya saya minta ampun. Begitu saya masuk Islam, apalagi ini yang benar. Oh, nggak ada hitungan waktu, nggak begitu. Ibu bapak untuk melihat Islam itu benar, nggak usah lihat di Arab sana, lihatlah kami ini. Kami yang dari sana, dari kafir Kristen masuk Islam, perhatikan perjalanan dakwah kami. Keliling Indonesia, sudah 14 tahun. Siapa sopir saya? Bahkan orang-orang yang merencanakan membunuh saya, semua mengaku satu-satu, dan kemudian saya syahadatkan. Termasuk teman sekolah saya benar, beberapa puluh orang. Jadi mereka mengaku kami sudah niat menghancurkan kamu. Kok tiba-tiba tak berdaya kami terserahkan? Ada pakai ilmu apa kamu ini ya? Saya tidak pakai ilmu apa-apa. Keluar rumah sebagai orang Islam, saya cuma mengucapkan bismillah. Menaiki kapal, menaiki pesawat, doa saya cuma bismillah, pendek-pendek saja. Karena saya nggak tahu mengucapkan doa-doa itu panjang-panjang, begitu saya nggak tahu. Jadi doanya mau makan cuma bismillah. Oh, kalau kita kan mesti doa Bapak kami dulu panjang-panjang. Bapak kami di surga dikuruskan namamu. Nah, itu panjang-panjang, harus tutup tangan, berlipat tangan, tutup mata begini. Ini Belanda punya ajaran supaya apa? Kue di depan jangan lu ambil. Makanya saya nggak tahu Belanda punya cara.
Toko PKI itu kan Snicklit itu Belanda. Tahun 1928 di Eropa, 48 dia masuk ke Indonesia. Pengikutnya salah satunya orang kemarin saya ceramah itu meninjau apa itu Tan Malaka. Dan ID tahun 65. Meninjau. Ya maksudnya Snicklit itu Tan Malaka. Tan Malaka Alimin itu pengikut-pengikut yang pertama masuk di Madiun. Snicklit itu orang Belanda, Karl Marx itu orang Yahudi. Jadi yang merusak dunia ini Yahudi. Musuh yang paling besar umat Islam adalah Yahudi. Yahudi la tarzina asrana sikra wa lillazi amalul yahuda wa ladina asra. Yang paling keras yang telah mendapat perusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Siapa musyrik itu? Kafirun, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kalau kita berkelahi sama-sama Muslim, kita saling singgung, ini apakah boleh rekonsiliasi untuk baik-baik kita? Nggak bisa. Kalau watak memang pengecut, watak pengkhianat memang pengkhianat. Penjilat, kotoran kambing, tetap penjilat. Cobalah dakwah yang sejuk, cobalah dakwah yang lembut, cobalah dakwah yang dingin, cobalah dakwah yang tenang. Kalau mau dakwah yang tenang, kita harus bersatu. Maka tidak ada dakwah yang beribut. Kita bukan ribut, kita mencari solusi bagaimana Islam ini tegak di masa datang. Tapi kan dibantah-bantah, ada suasana, ada pihak lain. Bahkan siapa Gus Nur itu orang Jawa dipenjarakan hanya karena tersinggung. Nah ini urus Papua sekarang ini lagi bergejolak. Hidayat Nur Wahid sudah berdoa, mudah-mudahan Banser berangkat jangan ketawa kasihan. Mudah-mudahan Banser berangkat ke Papua ya. Kalau saya memang sudah tahu dan Papua karena saya 16 tahun tugas di Papua. Tahu persis saya. Di Papua itu bukan OPM yang ditakuti. Malaria Tresiana, malaria tropika. Itu disebabkan oleh satu nyamuk, Aedes aegypti. Malaria Tresiana itulah barangkali yang saya curiga. Mudah-mudahan betul diagnosis saya. Jangan-jangan malaria Tresiana itulah yang disebut COVID-19 karena serangnya di pernapasan, paru-paru dan perut. Itu kalau sampai serang hanya 2 orang. Kalau tropika sarap gila. Tapi kalau Tresiana antara 2 nggak bisa bernapas, dead. 16 tahun saya punya gejala malaria. Tapi begitu bersahadat, alhamdulillah hilang malaria. Jadi sehat deh, masuk Islam, nggak ada penyakit, biar sedikit. Ada sih penyakitnya, kalau amplop kurang lah itu baru. Nggak ada itu. Sehat sekali sana, berkumpul begini. Apa itu COVID-19? Virus yang bahaya itu tanggal 9 nanti besok. Besok tanggal lusa tulang. Itu virus yang paling bahaya itu. Lebih dari corona itu. Di kota-kota Finaldi. Virus omong kosong, lusa dan lain sebagainya. Pemilihan pemimpin, calon gubernur, calon bupati, calon apa itu, wali kota, itu. Tapi saya mau apa itu bupati siapa yang wali kota Padang itu? PKS, Demokrat. Itu PKS dan Demokrat itu sama-sama terus dengan umat Islam. Ya, saya tidak bilang itu, saya tidak tahu namanya. Pokoknya PKS dan Demokrat itu yang masih sama-sama dengan umat Islam. Saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita tidak berhati-hati dengan keadaan ini, jangan kaget. Jangan kita kaget, karena biar bagaimanapun beban orang saya yang sudah dipikul oleh Habib Rizik Syihab, Habib banyak. Bukan beban yang sembarangan. Kalau cuma keras-keras besar-besar seperti kita ini, mana mampu pikul beban sembarangan? Gak bakal mampu. Perjuangan beliau ini sama dengan perjuangan para nabi-nabi yang dihina bisa-bisa, dicari kelemahannya bisa-bisa. Kita semua berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, benteng kekuatan kita, orang tua kita, ulama kita, panutan kita, orang yang senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita setelah baginda Rasulullah SAW.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu yang menjadi teladan kita. Makanya saya bilang kepada UAS, kepada Teguh, kepada Ustaz Zulkifli Ali, siapapun Ustaz-Ustaz, siap-siap sudah kumpulkan jemaah kita, pengikut-pengikut kita. Bila tiba saatnya, daripada kita ini anak cucu kita nanti jadi korban, kita korbankan diri kita demi pertarungan bagi agama. Allahu Akbar. Kita perjuangkan agama. Gak apa-apa, kita di baris paling depan, jamaah di belakang. Kita maju kan? Jangan kita di belakang. Ustaz paling depan, jamaah di belakang, baku hantam. Kalau memang sudah tiba saatnya. Itulah sebabnya jamaah, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Saling menyayangi sesama muslim di dalam masjid ini, pupuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Akibat itulah kaki melihat, oh ini ada retak, ini ada lubang yang masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Oh ini ada lubang, dia masuk ke dalam. Caranya bagaimana? Kalau di perusahaan dia cari tahu siapa pengurus masjidnya, dia panggil karyawan yang isap. Ustazku itu bagus, ceramahnya bagus. Kenapa? Ceramahnya tidak menyinggung agama kami. Siapa nama ustaz itu? Ini. Oh, daripada dia tersinggung, boleh nggak saya titip ini uang untuk dia? Kami punya permainan begitu di kantor-kantor swasta dan lain sebagainya. Perpecahan terjadi. Makanya saya bukan jengkel kepada orangnya kalau bicara masalah di masjid begini. Yang saya jengkel itu dia menjelek-jelekan saudara muslim yang lain. Kalau ada begitu di masjid ini, sudah jangan percaya. Kita sekarang ini butuh persatuan. Kita bangun kekuatan. Tidak apa-apa dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Karena disinilah lahir para pejuang-pejuang. Disinilah lahir para ulama-ulama besar. Allah. Orang Sumatera Barat mempunyai darah perjuangan. Kami juga dari Manado itu punya darah perjuangan. Sama-sama kita berjuang demi tegaknya Islam. Bersatu antara satu suku, kaum, bahasa yang ada di Indonesia. Sebab kita bukan menghadapi sesama umat beragama. Yang kita hadapi sekarang adalah pemain-pemain dengan cara yang licik akan mengulangi peristiwa 65. Ini bukan beragama Islam, bukan beragama Kristen, bukan beragama Hindu, bukan beragama Buddha, tapi mereka bisa mengaku Islam, bisa mengaku Kristen, bisa mengaku Buddha, bisa mengaku Hindu. Siapa dia? PKI. Hari ini kita bersatu. Mudah-mudahan Allah Akbar. Allah mentakdirkan kesadaran kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf. Berpihaklah kepada mayoritas. Mereka akan turun tahun 2024. Dia kalau sempat turun. Di dalam Islam ini ada fakta yang kita tidak bisa kita tolak. Yang paling pasti, yang paling dekat dalam kehidupan kita dengan Imam Al-Ghazali adalah mati. Nah, kalau ulung sampai periode yang meninggal, Allah Akbar. Hati-hati atau berangkat ke satu negeri di atas saudara pesawatnya pecah. Ini kita doakan supaya tidak begitu. Masih ada kesempatan. 2021 tinggal beberapa 2 minggu lagi. 2021, 22, 23, 24 turun Pak Jokowi. Insya Allah ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam. Memang kita lagi diuji oleh Allah. Kita lagi diuji saat ini. Baru kali ini Indonesia mengalami beberapa pergantian presiden. 1 presiden, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada sekeras ini ujian yang diberikan kepada umat Islam. Kita berdoa. Kalau kita bersatu, insya Allah Allah akan lihat. Oh, sudah bersatu umat Islam di Indonesia. Biarkan. Jangan terlalu banyak demo. Kita tenangkan Habibana dan kita juga jaga persatuan. Teruskan dakwah seperti ini. Biarkan pemerintah ini nggak usah diganggu. Karena kalau dia diganggu dia marah. Iya, dia marah. Ini orang tua ya, Pak Maruf dan Pak Jokowi ini kalau diganggu marah dia. Dia kalau marah dia suruh saudara-saudara kita yang polisi dan tentara. Jadi biasa saja nggak usah ganggu dia ini Pak Jokowi. Anggaplah Pak Jokowi ini bapak, Pak Maruf ibu. Ya, yang mau masuk di kamar mau bikin anak lagi biar aja lah. Kita nggak usah tahu. Kita tunggu aja di luar. Iya. Jadi apapun dalam hal ini tidak boleh. Orang tua harus berkoordinasi dengan anak-anak. Tapi biarlah. Itu dalam demokrasi ini. Biarkan mereka berdua ini atur.
Tidak ada presiden terbaik dalam catatan sejarah presiden Indonesia, bahkan sejarah presiden dunia, kecuali Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dia puji-puji adalah, dan tidak ada ketua anggota parlemen, ketua DPR yang terbaik di dunia dan di Indonesia khususnya, kecuali Puan Maharani. Pokoknya mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya orang-orang hebat. Jangan bilang buruk, nanti besok ditangkap kita. Tidak ada presiden terbaik kecuali ya. Insya Allah 2024 dia turun. Kerumunan Habib Rizik dipersoalkan. Kerumunan Bobi dan siapa itu Gibran Raka Buming tidak diperiksa. Jadi jangan bahaya ini, jangan diganggu. Biasa jalan. Kalau tidak berdiam, insya Allah kekuatan Allah akan bekerja. Contohnya, begitu Habib Rizik diganggu, Allah yang buat di Papua itu, Allah yang berkehendak di Papua membuat gejolak dengan munculnya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saya dengar mereka sudah memproklamasikan diri bahwa sudah ada negara darurat sekarang di Papua. Nah itu cara Allah. Jadi kita diam saja, diam saja, kolindam, tunggu saja. Ya Allah, kami menunggu apa maksud. Ujung-ujungnya nanti, insya Allah kita inilah yang cinta NKRI yang akan berjuang. Kemarin waktu Pancasila memberi peras sama tukang peras, siapa yang turun ke bawah? Siapa yang merontak ke bawah? Siapa? Ya kita inilah yang turun radikal. Mana orang-orang yang berteriak saya Pancasila? Tiarap semua. Abu Yomos, Abu Sepatu, Abu Sandal, lari semua bu. Kita yang muncul ke bawah. Undang-undang cipta lapangan kerja. Siapa yang demo? Termasuk saya bukan kemarin yang jadi orang di lapangan di depan Istana Merdeka. Semua kami teriakan. Kenapa? Kalau masyarakat sudah berteriak di bawah, kalau emak-emak sudah berteriak demo, berarti ada yang rusak, ada yang terganggu. Perut mereka terganggu. Ada satu kelompok lagi, ada satu grup lagi. Apabila mahasiswa, para akademia, para akademisi, dosen-dosen sudah turun demo, bukan perut mereka terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Kira-kira begitu. Puji saja terus. Presiden terbaik, samping terbaiknya tiap hari masyarakat ya, kita minta kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Jokowi berpihaklah kepada kami yang mayoritas. Kenapa? Kami bukan minta dikasihani, kasihan nanti Bapak berdua. Kalau sudah turun dari kursi presiden nanti meninggalkan di kesiang buruk, kesannya buruk. Kami nggak perlu dikasihani. Kami ini apalagi Bukit Tinggi, Masya Allah, saya berapa hari di sini kenyang terus, masih banyak makanan di kamar itu. Betul apa betul? Antum berdua ini jadi catatan sejarah panjang nanti. Ingatkan begitu saja. Mari kita bersatu dengan pemerintah supaya kelompok bajingan penjahat yang kecil sedikit orang ini, komunis ini merasa tersisi. Ciptakan dakwah begitu supaya tersisi. Maka saya tantang, jangan si Ali Gaber yang kau tikam, tunggu belajarnya orang ini. Kalau ada di sini coba suruh kamu sekarang. Kalau saya hantam dengan di kepala ini, hantam dengan meja ini. Saya waktu saya Ali Gaber ditikam di Lampung, besoknya saya ceramah di Lampung 1 minggu. Tapi kiri kanan di perut saya ini pisau dapur, pisau. Kalau kamu belah-belah di situ kau. Paling 10 tahun masuk penjara. Kan bukan membunuh, bukan pembunuhan berencana, tapi diserang. Artinya pasal bela diri. Robek-robek kalau situ. Iya. Di mobil juga pedang hampir 2 meter. Cegat pembuatan. Itu kalau memang Islam sudah mendarah daging dalam jiwa kita. Yang ada bukan hidup, bagaimana mati besok. Husnul khatimah. Saya kira Bapak itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah siap. Insya Allah di lain waktu kita jumpa kembali. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar tetap kami senantiasa ada dalam ridha dan ampunan Allah. Insya Allah kami akan perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Dengan satu prinsip orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai busuk kemana-mana. Tapi dengan cara begini, hidup mencerminkan kekuatan kekuasaan Tuhan dan hadis harum di hadapan malaikat dan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan pengurus masjid,
badan pembangunan masjid, seluruh imam-imam dan seluruh jemaah sehat walafiat. Dijauhkan dari pandemi COVID-19, dijauhkan dari virus apapun, disehatkan badan, dipanjangkan umur, ditambah-tambahkan